Halo, selamat malam semuanya, Sobat Peduli yang ada di rumah atau di tempat masing-masing. Nah, apa kabarnya malam hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Hari ini lagi, dan hari ini ada tamu spesial nih, Sobat Peduli kita yang juga di rumahnya. Kita coba, yeay, tersambung. Halo Bang Alex. Halo, malam Tasya. Yeay, malam, Apakah suaranya terdengar jelas? suara jelas? Apakah wajahnya terlihat? Terlihat, terlihat Bang. Oh, Dan di masih saya seperti yang malah, dulu wajahnya. di saya nggak kelihatan wajah saya. Oh gitu, ya Oh, ampun, nggak kok apa-apa, bisa ya? no problem. Mudah-mudahan Ya, nggak ini ya bang, nggak keganggu. ya, no problem. Thank you udah di Oke, invite malam ini. iya sama-sama. Kita yang terima kasih karena kita tahu bang Alex nih lagi padat-padatnya ini yang ngajar, tapi masih ada slot Ya, kosong. Kita nyelip masuk. benar. Thank you juga. Iya, buat teman-teman yang baru bergabung, kita sambil nunggu ya bang, masih Ya, teman-teman mungkin masih silakan. pada siap-siap dulu. Jadi malam hari ini Sobat Peduli kembali mengundang sobatnya kita semua. Jadi biasanya tuh ada Ibu Bunga dan ada saya. Nah kali ini kita mau coba gantian nih ajak sobat-sobatnya kami untuk bisa saling memperkaya, terutama karena ada kaitannya dengan tema yang lagi kita angkat nih menjadi sahabat Hmm, yang peduli. Nah, ini aku sambil menyapa teman-teman semua udah siap mendengarkan dari mana aja nih boleh tulis di komen. Ada dari mana aja yang sudah siap mendengarkan dan siap berdiskusi ya. Jadi kita juga nanti akan ada sesi tanya jawab. Jadi boleh ya. banget buat teman-teman yang mau tanya dan tanya dan mungkin memberikan pengalaman atau pendapatnya boleh banget. Kita terbuka banget. Mm-mm. Jadi boleh tulis dari mana aja yang udah siap hadir. Kalau Bang Alex dari mana nih Bang? Di mana nih Saya sekarang? dari rumah, Mantap, nggak masih di rumah aja ya. kemana-mana, masih di rumah aja, ikutin anjuran Oke, pemerintah. betul betul. Jadi Bang Alex rumahnya di Jakarta ya Bang ya? Jakarta di daerah utara. Oke, di Jakarta Utara. Jadi Mm. mungkin teman-teman yang dari luar Jakarta atau yang juga dari masih daerah Jabodetabek boleh ya tulis. Kita pengen tahu nih teman-teman yang hari ini join dari mana saja. Dan sebelumnya juga kita mau kenalan lagi, mungkin baru ada beberapa yang join. Jadi saya kenalkan nama saya Natasha, boleh dipanggil Tasya. Saya dari Sobat Peduli, saya adalah psikolog dan trainer dari Sobat Peduli. Dan hari ini, malam ini, Sobat Peduli mengundang Bang Alex Nanlohi yang merupakan wasekjen dari Perkantas ya Bang ya. Iya. Betul. Nah, tapi saya kenalnya Bang Alex bukan wasekjen Perkantas dulu. Zaman dulu saya kenalnya Bang Alex adalah seorang yang membina teman-teman saya dan juga saya mahasiswa, terutama di Persekutuan Oikumene dulu ya Bang ya. Iya, di kampus ya. Betul. Jadi saat itu apa namanya kita banyak dapat apa bimbingan secara rohani dari kakak-kakak dari Perkantas, terutama salah satunya Bang Alex. Nah, jadi malam ini nih kayaknya topiknya pas banget nih, soalnya Iya. saya itu inget banget waktu baru-baru ini ada kedukaan dari keluarga saya. Terus waktu itu Iya. saya nggak tahu nih mau ngontak siapa gitu ya. Jadi sebenarnya belum waktu itu belum kedukaan ya bang ya. Jadi waktu Iya, itu lagi iya. proses opa saya. Terus saya inget bang Alex tuh. Jadi saya langsung minta tolong bang Alex dan nggak tahu kenapa mungkin Tuhan bukain jalan jadinya kesempatan tuh Bang Alex sempet menguatkan kami semua keluarga dan ya saya terkesan sih waktu itu dan ketika ada tema sahabat dalam suka dan duka nih oh kayaknya Bang Alex nih cocok nih jadi gitu deh Bang. Iya, Ceritanya iya. ditembak. Nah, sebelumnya saya juga mau memperkenalkan mungkin nih ada viewernya dari Bang Alex juga nih. Soalnya Bang Alex lebih ngetop nih dari kita semua nih. Karena banyak teman-teman mahasiswa ya Bang ya Iya, yang banyak yang sering kenal ya. ditemui. Heeh. Nah, jadi mungkin buat teman-teman dari viewersnya Bang Alex, halo, kami Sobat Peduli. Saya kenalin dikit ya Bang, Sobat Peduli Iya, itu silakan. Termasuk LSM. ada acaranya kan ya yang bagus tuh. Iya, boleh. Jadi Sobat Peduli itu LSM sebenarnya. Jadi kita itu memberikan layanan konseling, terus juga Hmm. ada seminar dan pelatihan untuk edukasi gitu
yang fokus tentang kekerasan. Jadi memang awalnya tuh tahun 1998 Sobat Peduli itu muncul karena ada itu kan tindak kekerasan ya yang banyak dialami perempuan saat itu. Nah, dari situlah mulai ada kegiatan yang dilakukan Sobat Peduli. Nah, sampai sekarang kita mulai konsisten melakukan berbagai edukasi, konseling juga, walaupun telekonseling, jadi dari jarak jauh. Dan kita berharap sih masih tetap bisa membantu teman-teman yang di rumah aja, tapi masih pengen tetap menjadi sahabat yang peduli nih buat teman-temannya yang lain. Nah, makanya kita memperkaya edukasi teman-teman melalui Instagram Live ini kali ini. Nah, udah mulai banyak yang join nih. Hai semua yang join, terima kasih ya. Kita diskusi bareng. Jadi kalau ada pertanyaan, silahkan tuliskan di komen atau ada question box juga boleh. Iya. Ya. Oke, jadi tema malam ini kita tentang sahabat dalam suka dan duka. Kita perlu, Bang Alex perlu mengenalkan diri lebih lanjut lagi ya nih? Ya udah Kan banyak yang kenal Bang Alex ya. Teman-teman sahabat peduli, mungkin Sobat Peduli belum kenal aku kan ya. Boleh, kenalan lebih lanjut Bang. Iya, Silahkan. saya Alex Nanlohi. Saat ini saya melayani dalam pelayanan siswa mahasiswa di Jakarta dengan Lembaga Pelayanan Perkantas. Secara khusus juga dipercayakan menjadi wakil sekjen di pelayanan Perkantas. Mungkin itu aja perkenalannya. Sehari-harinya Bang Alex ini juga ya, ada mengajar gitu juga ya Bang? Ya, beberapa kesempatan mengajar juga, dan mungkin karena sebenarnya dengan situasi pandemi ini di tengah kesulitan juga ternyata ada kesempatan untuk bisa melayani virtual seperti ini, dan akhirnya malah bisa ke berbagai daerah tanpa direncanakan ini ya. Kalau mesti traveling kan agak sulit, tapi ternyata Tuhan percayakan banyak kesempatan melayani ke daerah-daerah yang lain juga. Betul, jadi banyak yang bisa dijangkau ya Bang ya. Betul, Ya ada benar. plus minusnya lah pandemi Betul. ini. Oke, nah jadi malam ini tuh kami mengundang Bang Alex pengen ngebahas atau memperkaya kita semua terkait tema kita nih, sahabat dalam suka dan duka. Sebelumnya kita coba ngebahas tentang sahabatnya nih dulu. Menurut Bang Alex, sahabat tuh apa Bang? Sahabat, ada banyak definisi yang aku lihat, tapi juga mungkin kalau boleh pakai yang aku renungkan ya, mendalam, melihat seperti tema kita kali ya, seorang yang hadir bagi orang lain di dalam suka dan duka. Dan itu jelas banget aku ambil dari dari Bible, dari Alkitab, ada 2 ayat yang berkesan, yang dua-duanya ada dalam Amsal. Jadi di dalam Amsal 17 ayat 17, di sini kan dikatakan Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Jadi yang aku garis bawahi sebenarnya menjadi sahabat itu adalah orang yang menaruh kasih, lalu perhatikan kalimatnya setiap waktu, ya, dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Jadi ini mungkin sisi asih ya, bagaimana mengasihi, bagaimana memberi, bagaimana hadir di dalam kedukaan, di dalam kesukaran, di dalam pergumulan. Nah, tapi bagian yang lain adalah Amsal 27 ayat 17. Nah, di Amsal 27 ayat 17 ini aspeknya menarik nih. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Nah, mungkin di mana sahabatnya gitu ya. Tapi ada terjemahan Alkitab New Living Translation, NLT, itu justru melihat kalimatnya adalah besi menajamkan besi, sahabat menajamkan sahabat. Jadi dalam terjemahan yang lain itu bisa dipakai istilah, jadi kalau sampai orang yang bergesekan itu pasti deket ya. Jadi tepat juga kalau dikatakan bukan cuma orang, tapi sahabat. Jadi teman, sahabat, jadi kalau saya mengartikannya, kalau tadi Amsal 17 bicara asih, Amsal 27 bicara asah. Jadi seorang yang, nah ini kalau pakai perspektif rohani ya, seorang yang dihadirkan Tuhan untuk mengasihi kita,
dan juga mengasah kita untuk kita terus bertumbuh. Kayaknya itu sih yang aku pahami tentang sahabat ya. Iya, iya benar. Setuju banget sih Bang. Sebenarnya kalau dari sudut pandang psikologi tuh yang Mm-mm. tentang asih tadi, mengasihi tadi tuh Mm-mm. mungkin lebih kontekstualnya. Jadi tuh memberi contohnya tuh kayak kita tuh lihat dia tuh ada mengalami sesuatu atau enggak. Jadi kita Ya, kenali apa yang lagi dia apa namanya rasakan, walaupun kita dia nggak bilang langsung ke kita ya Bang ya. Beda betul. kalau Ya, orang yang ya. nggak saling mengasihi kan nggak tahu itu ya. Terus Iya. juga dia memberikan perhatian gitu, perhatian. Mhm. Jadi setelah dia tahu apa yang orang itu lagi rasakan, misalnya dia berikan perhatian, dia mungkin sisi asah. Aku tertarik nih sisi asahnya. Nah, tadi kan di Alkitab sih jelas Heeh. ya. Jadi kayak apa pedang menajamkan pedang gitu. Heeh. Itu bisa dielaborate lagi nggak Bang? Itu berarti contohnya gimana tuh kalau di kehidupan kita? Iya. Marah-marahan atau gimana tuh Bang? Aku makin menyadari bahwa yang namanya pertumbuhan seseorang mungkin secara psikologis juga bisa dibahas gitu ya. Pertumbuhan, kedewasaan seseorang itu terkait juga dengan karakter. Nah, yang menarik menurutku ya, Hmm. karakter itu tidak bisa terbentuk tanpa orang lain. Karakter nggak terbentuk dalam kevakuman. Nah, mungkin kalau pakai bahasa rohani ya, di dalam bicara, misalnya buah roh lah ya, kita bicara di Alkitab ada buah roh. Waktu bicara buah roh itu bukan sesuatu yang terjadi dalam kevakuman. Kita nggak bisa sabar kalau nggak ada partnernya gitu. Jadi Setuju, setuju. gimana gimana kita bicara Iya, iya. kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, justru karena kita ngalamin pergumulan dengan orang yang di sekitar kita, itu cara yang diberikan Tuhan lah kalau aku hayati ya, untuk membangun karakter kita, mendewasakan kita. Hmm, Jadi kalau menghayati itu sih jadi melihat bahwa ya memang kita butuh sahabat karena itu cara-cara Tuhan membentuk kita, membangun kita. Jadi mengasah itu adalah ketika kita mungkin dengan apa ya, dengan orang yang lain yang berbeda karakter, berbeda latar belakang, temperamen dan segala macam, itu bisa saling saling apa ya, mengasah gitu ya. Akhirnya saya jadi bisa paham dia seperti apa, dia belajar paham saya seperti apa, dan itu indah sih, walaupun juga pasti sakit. nggak dijamin enak terus gitu Nggak ya Bang digoyang ya. terus, iya. Ya setuju sih, soalnya kalau Mm-mm. dipikirkan sebenarnya sahabat itu tidak harus kayak dua orang yang sebaya gitu ya misalnya ya Bang ya. Jadi bisa Betul, aja betul. kan kayak kita menganggap orang tua kita sahabat atau Mm-mm, menganggap mm-mm. ada orang-orang lain yang mungkin usianya lebih muda atau lebih tua itu sahabat. Dan tadi yang poin yang Abang tuh bilang tuh berbeda ya. Perbedaan itu sebenarnya penting Iya. tuh ya ada. Karena kalau Jadi kayak kalau sama-sama aja iya, kalau cari nggak. temen yang sama doang sih apa ya? Jadi akhirnya kayak kita juga nggak pernah mengintrospeksi diri sebenarnya, misalnya sikap saya, cara saya bicara, cara saya berperilaku, karena ini orang sama, tanda kutip ya, walaupun pasti nggak ada yang sama sih ya, orang tuh kan beda ya Iya, tasnya, iya. nggak ada yang persis sama, Betul. tapi kalau juga jadi temen yang iya-iya aja sama semua tentang orang lain, ya bisa jadi kita juga nggak jadi temen yang baik menurutku sih. Iya, iya, iya. Berarti mungkin yang perlu diingat juga Mm-mm. ketika ada dua sahabat ini tidak hanya saling mengasihi, jadi kayak tidak hanya saling Iya, perhatian satu sama lain, tapi sebenarnya ada perbedaan yang pasti muncul gitu. Nah, itu sebenarnya mm. harus disikapi dengan bijak juga ya. Jadi Iya, itu betul. sebagai sesuatu yang untuk mengasah dia tadi. Mm-mm. Oke, kalau ada teman-teman yang di sini juga menonton dan pengen bertanya, silahkan ya tuliskan. Iya. Mungkin ada pengalaman pribadinya juga yang pengen diceritakan gitu. Aku sendiri sih sedikit curhat nih bang. Jadi Boleh, boleh. kalau sahabat, jadi aku bener-bener ngerti arti kata sahabat tuh sejak mulai menikah sih memang. Jadi Oh, oke. eh, karena kalau kalau menikah kan kayak ya udahlah ya stuck sama orang itu. Heeh. Dengan dia Mudah-mudahan nih ya. suamiku nggak lagi lihat nih live-nya. Jadi emang udah stuck sama orangnya seperti itu, ya udah jelas beda ya laki-laki dan perempuan. Tapi ternyata makin lama makin Betul. kelihatan perbedaannya banyak. Nah di situ tuh ngerasa banget kadang-kadang
apa namanya, ya mengasihi sih ya udah jelas ya, kayaknya kita udah lumayan banyak tahu teori tentang Ya, mengasihi lah. teori. Tapi yang tentang mengasahnya ini tuh kayaknya Hmm, memang ya butuh apa ya? Selain hanya selain kita butuh hati yang besar, ya kita butuh tenaga lain dari luar nih untuk bisa melakukan Iya, itu gitu. iya, Sebenarnya banyak sih ya kayak psikolog atau apa misalnya ada masalah gitu ya, ada konflik. iya, Mungkin iya, mengasah ini bisa muncul konflik kan ya Bang ya. iya, menurutku juga Ada iya. konflik. Jadi ya mungkin bisa banyak yang bisa bantu gitu. Mulai dari keluarga, teman atau apa gitu. Tapi tetap ada ya itu tadi yang Abang udah ceritain di awal ya, tetap ada power of God juga ya. Jadi kayak Iya, itu ada pengaruh yang juga bisa menguatkan gitu ya. buat Iya, iya buat kita benar-benar. kehidupan spiritual itu bukan basa-basi sih ya, tapi sebuah ya jangkar kali ya buat hidup kita bisa punya dasar, punya pengharapan. Jadi eh, ya dengan semua kita yang punya kepercayaan, mari kita bangun itu untuk Betul. mengatasi juga ya kayak tadi Tasya cerita. Aku pikir juga waktu penting ya akan membuat kita juga Hmm. mengasah kita, maksudnya makin makin apa ya, makin jadi tahu sebenarnya apa sih yang dulu ya aku juga kan dalam pernikahan misalnya dulu nggak ngerti, makin ngerti, sudah ngerti terus kemudian malah bisa jadi apa ya, jadi berkat buat orang bagi partner kita. Karena Iya. awal-awalnya kan melihat perbedaan itu kayak lu mesti ngikut gua dong gitu. Iya, Kenapa gue iya, yang mesti setuju. ikut lu gitu? Ada masalah apa ini gitu kan? Iya, benar-benar. Iya, betul juga sih. Jadi emang apa namanya konflik itu akan membuat sebenarnya, iya tadi ya dari waktu terus juga makin apa hari makin dibekali kita makin paham tentang sahabat kita. Iya. Tapi gimana nih Bang, misalnya nih apa sahabat kita tuh terpuruk gitu, yang nggak harus dalam pernikahan ya, misalnya Iya, kayak iya. teman kita yang kita memang sahabat kan setingkat lebih tinggi daripada teman nih biasanya kalau Iya, kalau lebih dalam lah. remaja-remaja kita temenan, ya kita sahabatan, cie gitu. Kalau remaja-remaja kan gitu. Jadi gimana kalau misalnya sahabat kita nih lagi terpuruk gitu. Jadi kalau lagi seneng kan kayak enak ya Bang kita datang Iya. lalu selamat, lo menang ini atau lulus atau udah Eh, menikah. Tapi kalau ketika sahabat kita terpuruk nih, misalnya ada masalah dan masalahnya itu sebenarnya kita juga nggak enak sih apa mau mulainya gitu, misalnya masalah keluarga, masalah pribadi yang lain gitu. Menurut Abang gimana kita nih sebagai sahabat menjalankan peran kita nih Iya. waktu menghadapi teman kita yang terpuruk? Kalau aku ngelihatnya disinilah kita butuh kepekaan kali Tasya. Maksudnya Mm-mm. melihat bukan cuma eh, karena gini, pengalaman kita aja ya, nggak tahu kalau teman-teman, tapi kalau misalnya aku ada pergumulan atau ada apa, biasanya kan kita juga pengen sesuatu ya dari sahabat kita. Tapi juga sesuatu Mm. yang bukannya, kadang-kadang bukannya nasihat gimana-gimana banget gitu ya. Tapi hadir itu juga sudah rasanya cukup gitu ya. Hadir Mm-mm. hanya dengan bahasa menepuk pundak, memeluk, memberikan dukungan. Karena memang tentu dalam situasi seperti itu juga kalau mau dibahas masalahnya, itu bikin tambah masalah lagi gitu ya. Betul. Jadi kehadiran yang mungkin silent tapi bagiku itu deep ya, bisa bisa dengan diam dan tenang. Jadi dalam beberapa kali ketika misalnya ada pergumulan yang sedang dialami oleh sahabat, apalagi kalau dia waktu itu sangat emosional ya, misalnya dia Mm. nangis atau dia dia apa ya, misalnya down banget, maka aku pikir dalam situasi seperti itu kita yang peka harus lihatlah kebutuhannya ini bukan dinasehatin, bukan dimarahin, walaupun Yes. kadang-kadang dia yang salah gitu kan. Tapi Mm-mm. hadir dan memberikan dukungan bahwa kita ada buat dia sampai juga nanti kalau dia siap untuk berbicara masalah pergumulannya ya kita jadi sahabat yang yuk kita bahas, kita tolong dia lihat dari sisi yang lain. Tapi dalam banyak hal aku pikir kepekaan penting untuk kita miliki. Iya, setuju. Jadi kita meyakinkan dia bahwa dia tuh tidak sendiri gitu ya, Bang ya. Iya, betul. Kadang-kadang orang ya walaupun lagi di tempat yang ramai gitu, dia kalau udah dengan masalahnya dia ngerasa bahwa dia ya gue nggak ada yang mau bantuin, nggak punya siapa-siapa gitu Iya. ya, suka lupa kayak gitu.
Terus sebenarnya juga kalau misalnya ketika kita hadir gitu Bang, kalau zaman pandemi sekarang ini nih, Abang ada ini nggak kan ya, ya apa sense of presence-nya agak berubah ya gitu. Betul. Ada ini nggak pengalaman gimana akhirnya bisa menghadirkan apa Hmm, menciptakan rasa hmm, hadir itu tadi ketika ada sahabat kita yang misalnya lagi terpuruk. hmm. Tentunya tidak bisa dibandingkan dalam arti Hmm. bahwa kadang-kadang orang suka bandingin, aduh enakan waktu ini ya, offline ya. Hmm. Online, offline itu nggak bisa dibandingkan karena memang itu dua hal yang totally different ya. Ada Yes. hal yang memang bisa kita, kalau saya ngelihatnya begini, dengan situasi seperti ini, kayak kita, we have no choice, maka kita berusaha memaksimalkan online. Jadi Oh, oke. poinnya memaksimalkan online dan apa yang hal-hal yang melalui online itu bisa dilakukan. Jadi misalnya ya, Hmm. sebenarnya kan kalaupun offline tatap muka, beberapa kali orang tatap muka juga nggak sering. Tapi sebenarnya dengan online, kita bisa memberikan dukungan lewat WhatsApp, kita WA, Hmm. kita Ya betul. kirim apa ya, ya misalnya kayak aku pengalaman beberapa kali ada yang gini, Bang tolong doain gini, 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 gini. Nah kadang-kadang kan kita suka cuma ngomong, iya deh nanti gue doain ya. Tapi aku langsung kepikir, iya ya langsung ketik aja apa tekan voice notes, lalu berdoa, lalu kirim kepada dia, sehingga Hmm. bagiku jangan kalah dengan situasi gitu ya, tapi Iya, pakailah iya, iya. segala cara. Misalnya kalaupun kita misalnya video call misalnya, dia mau cerita. Kita bilang ya video call aja mungkin. Nah, waktu video call ya nyalain videonya. Kuota ya oke lah ya, nanti itu urusan belakangan. Tapi hadir itu maksudnya menunjukkan wajah kita. Waktu kita memang Iya, misalnya voice call atau video call ya kita perhatiin dia gitu ya. Walaupun kayaknya kita betul. natap kamera, tapi itu the sense of presence. Nah, menurutku kita harus bisa build itu. Jadi Oke. beberapa kali saya ngelihat ya, misalnya kayak fitur voice notes yang jarang kita pakai, Iya, fitur-fitur benar. yang sebenarnya kan suara itu juga menenangkan ya. Ketika kita Yes. cuman kirim, aku doain kamu, kamu tenang ya. Misalnya itu, bagi aku tuh kedekatan itu terjadi. Sementara bisa jadi juga kita deketan, offline nih, deketan, tapi masing-masing Iya, main HP. Sama juga setuju gitu. betul. Kadang-kadang aku pikir, aduh connection itu harus diusahakan sih, dan harus kreatif mengusahakannya. Hmm. Iya, benar-benar setuju banget. Karena yang jauh, apa yang deket pun bahkan bisa Bisa terasa jauh. jauh gitu ya. Karena si handphone tadi. Iya, benar Betul. banget tadi. Itu aku nggak kepikir sih Bang ngirimin voice note Heeh. ketika Aku ada soalnya misalnya teman. ngalamin itu, Tas, ketika ada Hmm. satu pergumulan, lalu kemudian aku ada anak yang sering lah suka nanya gitu, abang mau didoain apa, abang mau itu juga salah satu cara memperhatikan ya. Jadi secara Betul. rutin mungkin ya bukan basa-basi tapi benar-benar misalnya kita pengen doain orang tertentu, bang mau didoain apa? Terus aku ketik kan pokok doa ya. Terus kemudian nggak Mm-mm. lama dia bales loh ini apa loh voice notes gitu. Aku on, aku play loh. Ya benar-benar dia baik bang. Mari kita berdoa. Aku tuh tersentuh banget gitu ya. Maksudnya Oh, ini anak yang aku jarang ketemu. Ini sebelum PSBB ya, maksudnya sorry, ini mm-mm. sebelum pandemi. Jadi sebenarnya kami deket tapi jarang ketemu. Tapi kehadiran yang dia berikan melalui suara dia yang mendoakan itu membuat aku Mm-mm. feel iya ya dia support gua gitu. Iya, benar-benar banget. Soalnya emang masalah kepekaan ini tuh sepele, tapi Iya, kepekaan dan kepedulian ini sepele, tapi sebenarnya dampaknya, impact-nya besar banget gitu ya. besar, Karena betul. kemarin kita diskusi sama Ibu Bunga terkait hal ini tuh bahkan kita bisa menyelamatkan nyawa sebenarnya. Ah, Karena ada benar, benar. orang-orang yang sedang sedang mempertimbangkan untuk mengakhiri hidupnya, lalu ketika tidak ada orang yang notice Mm-mm, itu, mm-mm. ya dia bisa aja melanjutkan gitu pemikirannya tadi. Iya. Jadi ini aku udah cerita sih di live IG sebelumnya, tapi aku Mm-mm, mm-mm. sharing lagi. Jadi ini sebenarnya bahkan orang-orang psikologi pun, jadi yang ceritanya lagi latihan mau jadi psikolog. Jadi angkatan aku itu ada salah satu temen yang Mm-mm, bunuh diri. Dulu sih mm-mm, heboh lah beritanya, tapi mungkin udah ketumpuk berita-berita yang lain. Jadi dia satu angkatan sama aku, mahasiswa psikologi, dan dia mm-mm.
untuk loncat dari atas mall. Dan yang disayangkan dari kisah ini adalah yaitu dia anak psikologi dan dia berada di sekitar teman-temannya yang belajar psikologi, calon-calon psikolog gitu. Iya, Yang kita iya. diajarin untuk peka, diajarin untuk belajar apa namanya memberikan perhatian gitu, memberikan menunjukkan kepedulian kayak gitu. Mhm. Nah, ini yang lumayan akhirnya menyentak kita semua gitu bahwa sebenarnya nggak harus anak psikologi sih gitu. Semua Iya, orang iya. ketika dia menjalankan perannya jadi sahabat yang peka dan peduli aja dulu, gak usah sampai memberikan nasehat apa gitu-gitu ya, kayak Mhm. kalau misalnya ini kan biasanya di ujung-ujung lo ke konselor aja atau ketemu Pak Pendeta aja gitu. Iya, Tapi iya, maksud iya. di awal ya Itu tindakan upaya cuci pertama. tangan. Iya, setuju. Tapi kalau di ada namanya dukungan psikologi awal, di endingnya Iya, boleh Bang kasih rujukan. iya. Rujukan Tapi di menurutku awal sangat penting karena ada teman-teman yang ya. memang belajar ya. Cuma kadang-kadang kan ada orang yang nggak mau repot, baru juga ngobrol udah Nah, kayaknya langsung aja. gue forwardin ya nomornya Bang Alex. Iya, iya, Langsung iya. gitu. Nanti minta doain aja. Nah, jadi emang bener ya kepedulian kepekaan itu Iya. semua orang harus punya sih ya untuk bisa jadi sahabat gitu ya. Mhm. Dan kalau menurut Abang sekarang ini lagi happening juga istilah toxic friend gitu. Jadi Ah. kayaknya segala-gala tuh, lu toxic lu atau kayak ada toxic relationship lah, toxic parent lah apa gitu. Iya, Jadi iya, iya. kalau toxic friend itu sih sebenarnya kurang lebih tuh kayaknya dia nggak jadi teman beneran gitu. Jadi Iya. peranannya sebagai teman tuh sebenarnya bukan itu gitu. Nah kalau menurut Abang tuh gimana sih ngelihat toxic Hmm. friend ini, fenomena ini? Cie. Mungkin fenomenanya mungkin perlu juga ya hati-hati untuk memberi label. Karena kan ada orang ngapain sama kita langsung kita bilang toksik juga gitu. Hanya karena kita Betul. kayaknya, lu kok ini banget ya, kok beda banget, tiba-tiba lu toksik kan gitu ya. Jadi kalau aku pikir sih, ya ini kalau gue suka mikirnya gini kali Tasya, kita nggak bisa ngontrol orang lain. Kita bisa Ah, bersikap, kita bisa apa, tapi kita nggak bisa ngontrol dia. Yang kita bisa kontrol adalah diri kita. Jadi mm-mm. poinnya adalah ketika kita mau tidak terjebak dalam toxic friendship misalnya, ya kita yang harus juga berusaha gitu. Kalau orang lain itu ternyata memang lagi ngetoksikin kita atau gimana, itu urusan dia lah. Tapi at Betul. some point menurutku ya kita harus jelas gitu. Sebenarnya kita mau bersahabat kayak apa nih. Dan mungkin apa ya, gimana benar-benar dengan tulus, lalu kita mungkin mengupayakan kali ya, supaya, Ya, karena toksik itu bisa macam-macam sih ya. Ada misalnya yang betul. kayak temen yang cuman nunjukin jelek-jeleknya kita, jadi kitanya jadi depres atau jadi Mm-mm. gimana gitu ya. Menurutku, eh, yuk kita saling membangun, saling mendukung. Jadi benar-benar menciptakan apa ya, suasana yang positif gitu. Untuk saling membangun, memberi masukan pun atau memberi koreksi dengan cara yang tepat, dengan motivasi yang baik gitu. Menurutku itu sih ya upayanya, jangan harap dari orang Kitanya lain ya. dulu, tapi dari kita dulu gitu. Iya benar. Jadi kitanya yang mengusahakan untuk nggak Mm-mm. itu tadi ya toxic. Nah toxic friend itu kan sebenarnya dia ciri-cirinya tuh dia nggak showing support. Jadi dia nggak sama sekali kelihatan Iya. memberikan dukungan, nggak juga memberikan apa namanya kayak yang tadi Abang bilang ya asih itu tadi. Jadi nggak ada Mm-mm. memberikan kasih, perhatian gitu. Jadi sebenarnya ketika kita yang melakukan itu gitu kita nggak memberikan dukungan sebenarnya mungkin kita maksudnya baik jadi sering nih Baik, bang kayak betul. gitu maksudnya baik nih mau membantu gitu tapi ujung-ujungnya yang kita lakukan malah ya tadi menyakiti malah jadinya atau bahkan membuat dia jadi tertutup nih sama kita Iya, kalau iya. di apa namanya psikologi itu ada dukungan psikologi awal ketika misalnya ada Mm-mm. orang menghadapi masalah semua orang bisa melakukan ini Mm. sebenarnya jadi tadi kan kita udah bahas tuh kita harus peka, kita harus nunjukin perhatian. Tapi yang kedua ada skill yang kita juga perlu belajar itu memang mendengar aktif kan. Pasti teman-teman Oke. sih udah pada tahu. Active listening ya. Mm. Iya, jadi yang aktif lakukan yang secara aktif dilakukan adalah mendengar gitu. Nah, seringkali nih orang-orang yang mungkin kita kategorikan lah ya sebagai toxic friend ini Ah, dia
skip tentang itu, Iya. apa mendengar aktif. Jadi lebih ke nasehat dengan aktif, sering kali kayak gitu. Hmm. Jadi sering, Tapi tapi kan secara kita psikologis itu apakah gejala ini apa namanya? Maksudnya ini kan toksik itu mm, jadi nama yang belakangan muncul, tapi itu lebih ya. sifatnya apa ya Tasya? Dalam psikologi itu disebut apa? Ada fenomena apa yang dilihat gitu? Jadi sebenarnya dia bukan sesuatu kayak misalnya ada apa sih namanya kelainan psikologis gitu, Oh, bukan. bukan ya. Jadi dia cuman kayaknya istilah yang baru-baru ini dipakai untuk ngelabel sesuatu yang malah kayaknya jadi kayak kesannya tuh baik, misalnya kayak orang tua gitu, kayak misalnya toxic parent gitu, kesannya dia baik nih, dia apa namanya jadi anaknya diajarin misalnya ya, kamu harus nurut gini-gini, tapi tuh ada syaratnya gitu. Misalnya Oh, kamu kamu pokoknya jadi kayak sebenarnya ada baggage yang dibawa sama orang yang itu dibawa orang-orang sehingga itu. orang itu sendiri jadinya kayak Ada malah agenda sendiri meracuni ya. orang lain, iya, tanpa dia sadari sebenarnya, karena memang dia mungkin Oh, oke. masalahnya Itu sendiri poin menarik misalnya. ya. Tanpa disadari ya. Bisa Kadang-kadang aku bisa pikir tanpa disadari. tanpa disadari ya, karena udah jadi kebiasaan kali ya. Betul. Apalagi kayak kalau misalnya dari orang tua ke anak, bisa Mm-mm. jadi karena memang di masa lalu dia dibesarkan seperti itu. Seperti itu. Jadi jadi dia kayak ya udah itu responnya dia aja kayak gitu. Cuman kan toxic itu misalnya toxic friends, toxic parent itu Iya. semuanya em, ujung-ujungnya dia melukai orang lainnya, misalnya kayak Oke. anaknya atau temannya gitu. Nah, jadi sebenarnya yang dihindari adalah ya itu tadi ada luka, supaya gimana caranya nih kita sadar pertama yang kita Mhm. lakukan itu sebenarnya toxic loh, yang kita lakukan itu sebenarnya melukai loh. Kayak kadang-kadang kan kita apa orang datang terus pengen cerita ke kita, tapi kita udah buru-buru ngasih nasehat yang mungkin belum Nasehat ya. tentu Hmm. yang belum tentu pas, atau misalnya kita nggak dengerin dia sebenarnya, kayak tadi Abah bilang kita nggak hadir buat Iya. dia, kelihatan tuh presence-nya, dan itu malah membuat dia makin nggak percaya gitu. Yang bahayanya ketika orang yang punya pemikiran ingin bunuh diri, misalnya, Iya. itu malah jadi kayak tuh kan bener nggak ada yang peduli sama Oh. saya. Tuh kan bener orang ini sahabat saya sendiri aja nggak ngerti saya. Jadi Hmm. itu yang kayaknya bener-bener harus hati-hati banget, karena orang-orang yang semua orang sih sebenarnya yang punya masalah kan ya kalut Iya. ya Iya. pikirannya, nggak bisa berpikir jernih misalnya gitu. Jadi sebagai teman sih kita ya ini apa balik lagi Hmm. Hmm. hindari gitu untuk bisa menjadi toxic gitu, menjadi apa melukai gitu kan. Melukai. Tapi menarik ya. Skillnya adalah active listening ya. Yang harus Itu salah dikembangkan satu yang ya. bisa dipakai. Sebenarnya konsep-konsep besarnya sih kalau bisa tuh empati. Jadi kan Iya. kalau ada apa orang yang punya masalah, gimana caranya kita bisa memahami masalah dia tanpa kita kayaknya Tanpa jadi kita ikutan, ikutan. gitu. Iya, iya, iya. Jadi gimana caranya ketika kita berhasil melakukan itu, kayak ya susah sih memang karena itu masalah teman kita kan ya, misalnya teman kita Iya. habis diselingkuhin misalnya, ya kita kan otomatis kayak marah-marah gitu juga kan ya Ikutan. bang, kayak Marah juga ya. ajar tuh berani banget sahabat gue gini-gini pasti gitu Mm-mm. kan. Jadi apa namanya, gimana caranya kita bisa berempati nih, oke kamu sedang mengalami ini, nah Mm-mm. jadi kayak kita mencoba mendengar dari sisi dia, mendengar emosinya, mendengar apa Mm. sih namanya, apa yang menjadi kegelisahannya, kekhawatirannya kayak gitu. Sebenarnya ini tuh yang bisa dilakukan semua orang sih bang. Jadi Iya. di apa, kebetulan tuh yang Sobat Peduli mengadakan webinar itu ada Iya. latihan nanti yang bisa dilakukan. Jadi Oh. kalau Mm-mm. teman-teman pengen memfasilitasi dirinya, membekali dirinya, nanti bisa apa namanya lihat Mhm. di Instagramnya, aku jadi ngiklan di Instagram @sobatpeduli. Ada webinar. Sebenarnya banyak sih apa namanya informasinya di mana-mana, tapi Iya. kebetulan nih kita nanti akan membahasnya per usia nih Bang. Jadi ketika Hmm. ada menghadapi anak gimana ya mendengar aktifnya gitu. Menghadapi sahabatnya adalah misalnya lansia. Sekarang kan yang sering kita lupakan lansia Iya. ya Bang ya. Betul, Jadi gimana betul. menjadi sahabat buat lansia, gimana ya mendengar aktifnya gitu, gimana ya memberikan Hmm. presence-nya gitu. Jadi nanti akan dibahasnya per tahapan usia gitu.
Mudah-mudahan sih bisa membekali teman-teman. Iya, Jadi iya. kalau menurut abang sendiri, jadi apa namanya, kayak benang merahnya jadi sahabat yang baik tuh gimana tuh bang? Ya, aku pikir sih jadi sahabat yang baik, kita perlu untuk benar-benar punya, kalau aku selalu lihatnya mulai dari diri ya. Maksudnya Ya. eh, kita sendiri yang harus, karena aku ingat ada kalimat cantik dulu waktu baca buku ya. Dia bilang, aku Mm-mm. keluar dan mencari teman, tapi aku nggak menemukan satu orang pun. Tapi Mm. aku keluar, lalu kemudian dia keluar lagi, dan menjadi teman. Ternyata ada banyak teman di mana-mana. Ah, oke. Mm-mm. Jadi seringkali eh, mungkin yang dibutuhkan dalam situasi memang dunia yang desperate ini, banyak orang yang punya pergumulan, ya kita juga punya pergumulan, dan kalau kita tahu Tuhan memberikan sahabat buat kita, maka mungkin kita juga belajar untuk jadi sahabat sih buat orang lain gitu. Dan Mm-mm. karena kita jadi sahabat buat orang lain, maka semua skill yang tadi kita bicarakan soal empati, soal kita peka dengan orang lain, kita jadi kayak kita bener-bener apa ya? Karena gini, orang suka mikir saya mau cari temen, berarti saya yang dapat sesuatu. Tetapi ternyata semua Oke. skillnya adalah kita harus do something for others gitu. Kembangkan active Iya. listening. Berarti menurutku memang sahabat itu bukan melulu tentang kita, tapi tentang siapa kita bagi orang itu, bukan siapa dia buat kita saja gitu. Jadi aku pikir sih Benar-benar. benang merahnya makin diyakinkan bahwa eh, ya kita perlu sahabat, tapi mari mulai dengan jadi sahabat buat orang lain juga. Oh, benar-benar bagus banget tuh bang. Jadi mulai dari diri kita sendiri ya, kayak Mm-mm. ya kayak tadi sih yang aku sharing tadi terkait dengan temanku yang akhirnya bunuh diri itu, ya kita mestinya Mm-mm. mulai dari diri kita ya untuk bisa jadi sahabat buat setiap Betul. orang-orang. Mungkin di lingkar terdekat kita dulu kali ya bang ya. Iya. Mulai dari pasangan misalnya atau pacar, terus teman yang ada di satu kosan atau apa namanya, kalau teman-teman mahasiswa tuh sebenarnya lebih dekat ke teman-teman mahasiswa kuliahnya ya daripada ke orang Iya, tuanya. temennya. Tapi ya kita Betul. nggak boleh lupa juga sama orang tua kita ya. Jadi kayak Iya. memberikan Mm. kehadiran presence-nya kita juga dan kepekaannya gitu ya. Iya setuju sih. Jadi emang perlu Termasuk banget nanti kita buat ya. orang tua juga ya, buat lansia juga tuh. Di rumah kan Betul. mungkin punya opa, oma, kakek, nenek gitu yang kadang-kadang kita nggak tahu bersikap juga loh. Kita ngelihat Iya, mereka juga betul. ngerepotin, makin tua kok makin rewel gitu ya. Itu menarik tuh. Betul. Iya benar, karena itu kita suka kayak lupa aja gitu bahwa ada tahapan usia lansia yang semua dari kita sebenarnya akan menuju ke situ gitu. Iya, Jadi iya. gimana Mm. kita apa namanya, kalau aku sih suka bilangnya ketika kita memperlakukan opa oma kita seperti A, nanti itu dilihat tuh sama anak kita cara kita Oh, memperlakukan opa betul. oma kita gitu. Jadi apakah itu baik atau misalnya apa namanya, membuat oma opa kita malah nggak baik gitu. Nah itu yang Mm-mm, mm-mm. dipelajari sama anak-anak kita. Nah jadi bener ya Bang, jadi sahabat itu tadi ya aku ulang lagi buat teman-teman yang baru join tadi, penting banget untuk pertama peka ya Bang ya terhadap Mm. segala yang lagi dialamin. Sebenarnya kalau anak-anak muda zaman sekarang bisa lihat di statusnya ya Bang, sering banget kan Iya, 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 iya. update status. Kadang Mungkin kalau lebih yang jujur di status daripada ketemu langsung ya. Ketemu langsung ditanya ada apa, nggak ada apa-apa. bener, siapa coba yang di sini sering update status, terus udah gitu pura-pura nggak ngeh kalau itu dilihat semua orang. Nah, ternyata di status bisa jujur, bisa zaman dulu bahkan sebenarnya apa zaman Facebook, Friendster gitu lebih parah lagi ya Bang kalau Iya, taruh iya. status. Kalau sekarang aja karena mama papanya udah pada main Facebook mulai ngerem-ngerem. Udah mulai ini ya, jaga jaga jarak. Iya benar. Nah jadi kalau misalnya kepekaan tadi bisa kita lihat dari itu ya, misalnya ada perubahan dari mungkin bicaranya, mungkin dalam Iya. chattingnya, atau ada di statusnya misalnya atau apa gitu yang perlu kita lihat mungkin beda dari biasanya, pasti ada Mm-mm. sesuatu gitu ya. Tapi yang aku menarik juga tuh ada juga sebenarnya yang kayaknya emang karena
kuasa Tuhan aja ya, kita digerakkan untuk bisa tiba-tiba peka sama orang-orang Iya, tertentu gitu yang iya. sebenarnya kita nggak terlalu deket. Itu juga apa namanya, beda banget lah rasanya. Kalau misalnya psikolog kan kita tunggu didatengin ya Bang. Iya, iya, Kalau iya. misalnya temen kan kita bisa ngedatengin gitu, dan ketika kita Inisiatif lah ya. ketemu, betul. Dan aku percaya sih sebenarnya kalau sama temen kita pasti udah punya trust yang besar. Itu masalah Iya. kalau kita ke psikolog atau ke konselor. Pasti di awal-awal harus bangun trust dulu, bangun rasa percaya dulu, dan itu Oh lama iya. gitu. Bisa Jadi beberapa kali pertemuan dulu ya. iya, dan sekarang kan kalau orang-orang kalau ke psikolog mikirnya kalau gila aja Bang. Jadi Padahal apa, bukan. dari awal tuh udah mindsetnya udah lain gitu. Gue nggak bermasalah kok, Wah, gue gak punya masalah gitu. Nah, tapi kalau ke temen, kalau ke sahabat, beda kan gitu. Kita datang dengan segala permasalahan kita, kita bisa cerita apa aja gitu. betul. Mhm. Dan lebih enak sih memang kalau kita punya sahabat. Oh, ini dari Anthony Om Hai 93 bilang Anthony. chemistry juga harus ada, kalau nggak bisa jadi sahabat. Oh, chemistry bener-bener. Tetap ada yang Iya, kayaknya apa ya, klik gitu ya antar klik, kita dan klik. sahabat kita. Dan itu susah Hmm. dijelaskan ya. Iya, kadang-kadang beda banget loh sebenarnya ya. Iya, iya. Dan Tapi kayak misalnya, pengalaman mhm, yang tadi Tasya bilang, memang kadang-kadang kita ngalamin tuh bukan karena tipe kita mirip, sama, tapi iya, kayak kayak Tuhan ngeklikin aja gitu. Iya nggak sih? betul betul, setuju setuju. Kayak saya sama suami saya tuh satu introvert satu ekstrovert. Itu Wah, kan kayak ngaco banget ya kalau berdua. Tapi ya justru jadi tadi yang abang di awal banget bilang ya, asah ya, saling melengkapi tadi ya. Jadi emang karakter orang terbentuk kalau misalnya kita bisa bersahabat sama orang yang ya, beda bahkan sama beda. kita, beda banget. Tapi tetap ada ya chemistry-nya, benar-benar benar. Tetap ada Betul. sesuatu yang klik banget kayak gitu. Oke, nih teman-teman boleh loh sekarang siapa yang mau bertanya, ini udah rame banget Mm-mm. nih kayaknya fansnya Bang Ales nih semuanya nih. Ya, Ayo teman-teman mahasiswa, beberapa selamat teman. malam. Kita lagi bahas soal ini nih. Sebenarnya ini topik yang mungkin buat teman-teman mahasiswa lebih ini ya, lebih waktunya gitu. Karena biasanya kalau ngomongin sahabat, ya teman gitu, teman-teman di sekitar kita. Kayak kemarin Mm-mm. di live IG sebelumnya tuh banyak sebenarnya masalah sahabat-sahabat ini. Jadi kayak sahabatnya punya sahabat lain, terus dia jadi cemburu gitu Bang. Nah jadi Ah, apa gimana nih ya kalau misalnya dia apa namanya punya orang lain yang jadi sahabat gitu. Jadi apa namanya ada juga konteksnya misalnya sahabat aku tuh nggak pernah mau cerita sama aku, apa dia mhm. nggak percaya ya sama aku gitu. Jadi emang banyak banget kayaknya di usia-usia dewasa muda, remaja gitu ya. Mhm. Karena memang konteks sahabat apa pertemanan itu lagi jadi pusat kehidupannya tuh. Pusat kehidupannya. Hmm. Terutama remaja sih ya. Remaja tuh orang tua udah mulai ditinggalkan, mulai ketemu teman. Kalau Bang Alex yang ditemui di teman-teman mahasiswa masih sering Hmm. ini kan Bang, kontak ya Masih, sama masih. teman-teman mahasiswa. Apa Kalau aku, masalah-masalah sahabat apa aja biasanya? ya secara khusus memang masalah trust ya. Karena memang Hmm, seperti yang kita bilang ya, sahabat itu harus dibangun dari trust juga ya. Jadi aku setuju. melihat beberapa kali ada yang bermasalah dengan temannya karena masalah trust. Lalu ada yang merasa, nah ini ada satu pengalaman juga yang dia ceritanya gini, eh, temennya itu diperhatikan lalu ngerasa, itu yang tadi aku bilang ya, ngerasa lalu toksik nih gitu. Jadi yang satu Oh, ngerasa tersinggung gitu loh. Gue tulus memperhatikan kamu. Yang satu ngerasa oke. enggak, lu nggak tulus gitu. Makanya aku kadang suka mikir gitu, sebelum kita menilai toksik atau enggak, kita lihat dulu lah ya, Hmm, misalnya apa iya, nasihatnya atau pola. Maksudnya gini, kalau satu kali lalu kita langsung menilai toksik juga enggak sih harusnya ya. betul. Karena beberapa kali, Hmm, misalnya kayak kita lihat beberapa kali nih orang kalau gue ajak cerita, ya elah dia belum denger cerita gue, tapi udah gampang, mudah. Nah itu kan kita jadi bisa lihat polanya ya. iya, iya. Jadi kalau aku lihat sih ada masalah dengan yang masalah trust itu, lalu Hmm. juga masalah ini sih ya apa eh, mungkin lebih banyak dengan diri sendiri. Jadi kayak Oh, eh,
pengalaman masa lalu kali ya, yang mungkin dia Iya. bawa dan ya dia carry the bag-nya itu, dan itu akhirnya ternyata pengaruh dalam relasi bersahabat. Jadi ketemu juga Hmm. sih ada anak-anak yang sangat egois gitu ya, lalu kemudian dia bilang kok temen-temen, jadi misalnya gini, dia cerita dia sama si ini nggak cocok, sama si ini nggak cocok, sama si ini nggak cocok. Lama-lama saya pikir masalahnya bukan di temenmu, di kamu. Semua kamu nggak cocok gitu Betul. ya. Ini saya nggak Iya, cocok sama iya. ini, dia berantem sama ini gitu. Jadi waktu aku perhatiin, oh, akhirnya masalahnya di dia, dan ternyata dia dalam situasi latar belakang di mana ternyata dia pernah dibully, nggak pernah cocok sama. Hmm. Jadi ketika misalnya dia dapat kesempatan untuk kayak hadir gitu dirinya, dia Hmm. malah jadi ini sama orang lain ketika orang nggak mau ikutin apa yang dia mau. Jadi pengalaman masa Iya. lalu dia kayaknya belum selesai sih. Iya benar. Itu kayak Hmm. jadi kalau misalnya di Sobat Peduli itu ada pelatihan, kita kasih pelatihan buat para pendamping anak kan Bang. Jadi misalnya di Oh, daerah-daerah yang jumlah psikolognya nggak banyak, tapi kan misalnya ada iya. kasus kekerasan pada anak, akan ada tuh pendamping-pendamping yang memang sudah dilatih gitu. Jadi dia bisa melakukan pendampingan dengan baik. Nah, yang Hmm. pertama dilakukan biasanya kita ajak mereka untuk kayak contohnya nih membuat sungai kehidupan. Jadi mereka gambar Oh, oke. sungai, terus apa-apa aja sih tahapan-tahapan yang berkesan, yang benar-benar apa secara emosi tuh dia ingat gitu. Nah, di Hmm. situ kita bisa lihat dan kita bisa bahas ajak sama-sama untuk lihat sebenarnya apa aja yang pernah kamu lalui dan gimana caranya kamu menghadapi itu gitu. Jadi Hmm. apakah itu masih mengganjal atau masih apa atau itu ada kemungkinan untuk kita bisa coba gali lebih dalam dan akhirnya bisa menyelesaikan Iya. sebelum dia dibekali menjadi pendamping gitu. Jadi iya sih, aku setuju. Hmm. Memang kita mesti selesai dulu dengan segala permasalahan kita. Yang nggak harus benar-benar pulih, tapi kayak kita Iya. udah sadar bahwa Paling kita tuh nggak sadar punya ya apa-apa masalahnya betul. ya. Mm-mm. Heeh, jadi emang kita punya apa namanya pengetahuan bahwa kita pernah punya masalah itu. Jadi ketika kita mau bereaksi terhadap sesuatu, kita ingat oh gue nggak boleh kayak gitu Iya. kayak waktu dulu gitu. Jadi itu yang Mm-mm. kesadaran itu yang juga perlu dibangun sih. Jadi memang setuju banget tadi yang abang sampaikan. Jadi emang masalah dari Iya. kitanya sendiri harus aware ya sama masalah-masalah yang kita pernah alami. Terus mungkin kita masih denial ya bang, masih kayak enggak hidup gue baik-baik aja gitu. Iya. Tapi benarnya nggak semua Dan semua orang kadang-kadang hidupnya ya, gitu. aku bukannya ini ya, kadang nggak bisa kita tutup mata ketika orang bicara spiritualitas, entah nggak tahu dalam Mm-mm. agama apapun itu ya. Ketika dia sudah melakukan hal-hal yang spiritual, itu makin sulit dinasehatin. Iya, Kesannya karena aku udah baik, aku udah ngelakuin yang ini, padahal sebenarnya ada hal-hal yang dia nggak selesain, jadi nggak terbuka untuk teguran. Jadi kadang-kadang aku pikir kayak lebih gampang ya menasehati orang yang tanda kutip memang dia tanda kutip brengsek, iya, daripada yang sebenarnya dia brengsek tapi dia nutupin dengan semua hal-hal yang kosmetik di luar tambelan Hmm, gitu. Mm-mm. iya, setuju. Ya bukan Karena berarti memang jangan jadi orang jangan yang rohani nyerbu. ya, tapi salah satu ciri kerohanian sejati adalah terbuka untuk berubah ketika memang harus Hmm, ditegur dan ini ya. Jadi jangan jangan malah kebalik, makin rohani kok makin nggak mau ditegur gitu. Aduh, itu jadi pusing iya, biasanya. iya benar. Jadi emang ya tadi ya kayak bagian dari asahnya itu ditegur Iya, itu sebenarnya ada maksudnya gitu, ada yang apa memang esensi dari seorang sahabat gitu ya. Dia memang tidak hanya sekedar perhatian, 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 tapi dia juga memberikan sesuatu yang ketika kita salah gitu ya Bang ya, dia memberi betul. teguran bahwa yang kamu lakukan itu salah. Jadi kalau di seringkali kita tuh suka misahin Bang, ini ada Hmm, orang dan ini ada perilakunya. Jadi sebagai orang yang sahabat gitu, kayaknya kita harus serang tuh perilakunya. Jadi yang kamu lakukan itu salah. Jadi bukan menyerang pribadinya. Kamu salah gitu. Jadi kalau kayak gitu kan kayak dia hmm, udah langsung ngeblok ya ketika kita hmm. mau nolong negur gitu, dia langsung Iya. ngeblok. Aku tahu maksud kamu baik, tapi yang perilaku yang kamu perbuat apa ya Yus? Secara spesifik dikatakan
baru Hmm, bisa bilang bahwa itu tidak baik dilakukan dan itu bikin sakit orang misalnya kayak gitu. iya, Itu sih yang sering lupa orang-orang kayaknya eh, langsung menyerang ke pribadinya gitu. Padahal pribadinya itu sendiri sebenarnya mungkin nggak semudah itu menangkapnya kalau dia betul. diserang. Nah ini kayak Anton ini menyimak dengan baik. Hancurin pride dulu baru bisa bangun hubungan accountability partner. Iya sih. Jadi ya kayak suami istri katanya ini ya Bang, letakkan egomu di lantai. Jadi bener-bener gak bisa ini dulu ya, apa namanya, gengsi ya Bang ya. Gengsi itu Iya. bener-bener mesti dihilangkan ketika Dan ada itu sahabat kita. kalau tidak dihilangkan itu eksesnya banyak banget. Bukan dihilangkan juga ya, karena ini kan proses Hmm. ya. Proses Ya. di mana kadang-kadang muncul lagi, kayaknya kita udah tenangin, muncul Hmm. lagi tuh ego. Tapi aku ngelihat eksesnya yang bisa macam-macam sih, Tas. Misalnya kayak gini Hmm. ya, kalau kita pakai pride kita, menganggap diri kita lebih benar daripada pasangan kita bahkan, jadi Betul. kayak eksesnya gini, kita bilangnya sih nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi ternyata kita berusaha balas dendam. Dalam arti Nah, gini, gue pengen coba biar lu rasa kan, kayak apa yang gue rasain lu rasa hmm, ya. Emang enak gitu digituin, nah ya saya gitu. bener-bener. Tiba-tiba Yes. ngambek, terus diem, terus kenapa diem? Emang enak kamu diemin aku nih, kamu rasa sekarang gitu. Jadi akhirnya aku pikir, ih ngeri banget gitu ya kalau memang kita nggak selesain hal seperti itu tuh, eksesnya bisa kelihatan kayak kayak biasa, tapi sebenarnya itu adalah sebuah hubungan yang malah menghancurkan karena Hmm. saling saling istilahnya menganggap diri yang paling benar begitu. Betul. Apalagi itu adalah orang terdekat kita ya, Bang ya, yang Nah, melakukannya. betul. Itu yang lebih sakit ya. Oke, oke. Nah, setuju banget nih. Jadi kalau misalnya aku coba sum up nih dari awal tuh Ya, kita melihatnya sahabat itu sebenarnya ya tadi ya orang yang terdekat, tapi juga orang yang sebaiknya menajamkan kita gitu ya, Bang, membuat kita ya, menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi gimana jadi sahabat yang baik ya? Gimana punya persahabatan yang baik ya? Kita mulai dari diri kita ya, menjadi sahabat ya, yang baik gitu. Caranya tadi kayak kita udah bahas peka, terus peka. juga hadir ya Bang. Ya, Walaupun pandemi ada banyak tadi Bang Alex udah kasih tips-tipsnya. Kirim voice note, terus juga kirim video atau ajak video call misalnya. Jadi benar-benar kehadiran itu kita usahakan untuk bisa ada hmm. gitu. Bahkan orang yang deketan aja belum tentu berasa hadir untuk satu sama lain. Iya Itu benar-benar. tadi poinnya. Jadi memang kehadiran, kepekaan. Nah, setelah itu ketika itu udah jadi gitu ya Bang, udah muncul, baru tuh nanti teman-teman bisa mulai dari mendengarkan ketika dia baru mau Iya, bercerita, didengarkan gitu ya. Baru nanti kalau misalnya nih mulai mulai nasehat-nasehat keluar, dan merasa nasehatnya kurang apa namanya belum tentu nih gue bisa menolong dia dengan nasehat gue, boleh deh cari reference dari iya mana misalnya aku reference, dirujuk iya. gitu. Dan ya itu dia tadi ya, soalnya kita mau mencoba menolong dia bukan Mm-mm. apa namanya iseng-iseng aja kasih ide Iya. gitu kan juga Kalau ini nggak. Tas, kalau misalnya sobat peduli sendiri seperti apa? Maksudnya apa mengontak kalian seperti apa? Kalau mungkin ada yang Oh, mau merefer atau apa, mungkin bisa diinfokan. ya, jadi Sobat Peduli itu kita punya layanan konseling. Di Hmm, masa pandemi ini mungkin telekonseling ya. Jadi ya, konseling jarak jauh yang nanti teman-teman kalau misalnya mau butuh layanan ini yang apa namanya belum punya nomor kontaknya boleh nanti lihat di Instagram IG kita. ya. Jadi boleh Mm-mm. DM dulu nanti kita bisa bantu untuk arahkan ke konselor. Tapi misal kita sebenarnya lebih seneng Bang kalau misalnya Mm. ini kan apa namanya preventif gitu. Jadi Ya, kita pengennya bukannya, banyak edukasi gitu. Cuman ya, ya memang kalau misalnya membutuhkan layanan konseling kita terima. ya, Tapi terima kita ya. juga banyak layanan edukasi. Jadi nanti boleh di-follow @sobat.peduli. Jadi di situ selain ya kayak IG live saat ini, terus kita juga ada webinar, terus juga ada pelatihan-pelatihan yang mungkin kerjasama dengan lembaga biasanya ya Ya, untuk pelatihan-pelatihan itu bisa kontak ke kita. Jadi spesifikasinya tuh kita lebih ke apa namanya melayani kekerasan pada anak dan perempuan. Tapi kan kita pengen hmm,
preventif juga ya. Jadi kayak kalau Iya, supaya kita secara kasih sahabat, edukasi ya. kayak sahabat kita bisa jadi sahabat sebenarnya buat siapa saja gitu. Jadi itu akan Hmm. mengurangi kekerasan yang terjadi sebenarnya. Jadi Boleh makanya. boleh sedikit elaborasi yang dimaksud dengan kekerasan, apakah cuma fisik atau apa verbal juga Hmm. yang termasuk apa? Jadi luas sih Bang, dan Mm-mm. kekerasannya ini kalau yang biasa kita tahu kekerasan fisik, jadi sebenarnya kan Iya. kekerasan itu ada kekerasan apa namanya secara verbal, terus juga ada yang sekarang banyak banget tuh kekerasan seksual. Nah jadi Oh, oke, kita benar. juga menerima banyak banget menerima konseling dan juga kita mendampingi bahkan sampai ke pengadilan, kita mendampingi ketika Hmm. kasusnya memang harus dibawa ke pengadilan. Dulu kasusnya pernah aku sampai sama tim pergi ke daerah, ke misalnya Manggarai, kemana gitu, Manggarai yang di NTT ya, bukan Jakarta. Iya, Jadi di bukan di sana kita Jakarta. mendampingi Hmm. anak-anak yang mengalami pelecehan seksual. Jadi kita mendampingi sampai ke pengadilan, lalu juga sampai ke pemulihan. Jadi ada pelatihan yang kita lakukan untuk membantu mereka pulih kayak gitu. Oh, Nah, oke. jadi tapi sebagai preventifnya kita biasanya melakukan kayak misalnya edukasi pendidikan seksual gitu ke sekolah-sekolah, ke orang Iya, tua, supaya ya kita nggak sampai harus mengadakan pemulihan-pemulihan lagi betul, pengennya betul. sih ya kayak Hmm. gitu. Nah, aku mau sharing dikit nih Bang tentang Ya, webinar yang silakan. kita rencananya lakukan. Jadi Mm-mm, mm-mm. mengundang teman-teman yang tertarik untuk menjadi sobat yang peduli. Jadi pengen mendalami lagi atau mungkin memang kegiatannya sehari-hari itu Bang. Jadi kayak misalnya aktivis Iya. gereja, terus apa namanya orang yang memang pendamping remaja, pendamping anak gitu. Jadi kita Mm-mm, mm-mm. ada webinar yang dilakukan mulai dari bulan Oktober sampai bulan Desember, jadi 2 minggu sekali. Iya. Itu ada 6 webinar dengan pembicara yang berbeda-beda, yang di bidangnya masing-masing mereka cukup ahli. Jadi kami mengundang teman-teman nih untuk lihat info lebih lanjutnya di @sobat.peduli. Di situ ada informasinya mengenai pendaftarannya, mengenai yang lainnya. Dan memang ini berbayar ya Bang. Kenapa berbayar? Mm-mm, Karena mm-mm. kegiatannya ini kita nanti uangnya ini akan didonasikan untuk kegiatan Sobat Peduli lagi gitu karena Oh, banyak oke. klien-klien yang memang datang ke Sobat Peduli adalah klien-klien kurang mampu. Jadi kita kita tuh nggak sebagai sobat yang peduli kita nggak tega nolak gitu kan. Iya. Jadi biasanya ini akan kembali lagi untuk pelayanan itu, untuk konselor kita, untuk Hmm. layanan kayak misalnya langganan Zoom-nya gitu-gitu deh. Iya, Jadi betul. memang jika memang teman-teman ingin mendukung pelayanan dan juga ingin belajar sekaligus, nah Iya. silakan langsung lihat di infonya di Sobat Titik Peduli ya di Instagram kita. Bang Alex, ini aku makasih banget ya Bang Alex udah Sama-sama. mau Senang banget juga bisa ngobrol-ngobrol. share. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton ini bermanfaat ya dan menjadi berkat, jadi bisa menjalankan perannya jadi sahabat yang Iya. baik, sahabat yang paling enggak kitanya ya, yang untuk orang-orang di sekitar kita yang berubah, yang sadar bahwa kita bisa menjadi apa namanya bisa menyentuh kehidupan orang dengan cara menjadi sahabat yang baik aja. Iya. Gampang banget tadi Bang Alex bilang, cuman kirim voice note aja. Itu juga bisa. Oke, aduh terima kasih nih ada teman-teman dari GKI Kota Wisata yang juga mau ikut webinar serinya. Iya. Oke, nanti ketemu lagi di sana. Bang Alex, makasih banyak sekali Sama-sama, lagi. Tasya. Thank you Ini udah juga. tinggal. Sukses terus untuk Sobat Peduli ya. Terima kasih banyak Bang Alex juga, sukses pelayanannya dan sehat terus ya Bang. Ya. Teman-teman juga jaga kesehatan terus. Mudah-mudahan sih ya pandemi ini segera berlalu, tapi meanwhile kita jadi ini dulu deh, sahabat yang baik dengan jaga protokol Ya. kesehatan. Oke, selamat malam Bang Alex. Terima kasih Selamat kita malam. sudahi malam ini. Sampai ketemu lagi. Thank Dadah. you. Bye.